Kemudian teman-teman bisa lihat di yang lain juga ya, teman-teman bisa lihat misalnya Kalimantan Barat, Simalungun ini ya, ini cukup banyak. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait update progres penetapan NIP ASN tahun anggaran 2023. Nah, ini adalah data yang baru di-share dari teman-teman BKN ya. Data diambil per tanggal 13 Mei 2024. Nah, linknya ini terlampir ya. Kalau teman-teman pengen download, teman-teman silakan klik link ini ya. Atau di-scan saja barcode-nya. Ini resmi dari teman-teman Humas BKN tentunya ya. Nah, kemudian ini adalah file terkait update per hari ini tanggal 13 Mei ya. Nanti akan kita bahas per jenis jabatan ya. Nah, ini adalah untuk CPNS ya. Atau untuk CPNS yang sudah ber-NIP itu 11.788 ya. Kemudian dari tenaga kesehatan atau nakes 120.095. Kemudian disusul dari teman-teman P3K guru ya. Ini memang yang formasinya 3 tahun ini paling banyak. Sudah 220.763. Kemudian disusul dari teman-teman tenaga teknis ya yang sudah ber-NIP itu adalah 54.167. Data per 13 Mei 2024. Nah, kemudian kita hari ini akan melihat dari jenis pengadaan yang pertama itu adalah bagi teman-teman P3K guru ya. Karena ini yang paling banyak. Nah, teman-teman lihat di sini ya untuk P3K guru total yang sudah isi DHRH itu 230.000 sekian ya. Kemudian usul masuknya itu ada 228.726. Ini berarti masih menyisakan sekitar 1.500 lagi ya. Ternyata untuk P3K guru itu ada sekitar 1.500 sekian kalau nggak salah ya selisih yang memang belum mengirimkan usul masuk tentunya ya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari usul masuk dan sudah yang bernip ya dari 228.000 ini yang sudah ber-NIP itu 220.000 ya. Berarti ini masih menyisakan hampir sekitar 7.000 ya, kurang lebih hampir ada 7.000 yang jeda antara usul masuk dan belum diterbitkan NIP. Kemudian ada 31 yang TMS, kemudian berkas tidak sesuai 1.677, yang sudah ber-SK 104.521. Nah, ini cukup banyak ya. Tapi ini belum 50% dari yang sudah ber-NIP ya. Yang ber-NIP 220.000, yang ini SK hampir 50% lah kurang lebih ya mendekati. Nah, ini Mimin sortir berdasarkan generate NIP yang paling banyak ya, teman-teman bisa lihat. Di sini dimulai dari teman-teman Jatim tentunya ya, teman-teman Jatim, kemudian Lampung. Nah, Lampung ini juga sudah penyerahan SK ya, di tanggal 8 Mei kemarin. Untuk Pemprov Lampung ini sudah penyerahan SK tentunya ya, teman-teman sedang mengurus untuk administrasi untuk pengajian. Kemudian disusul dari Jawa Barat ya, Jawa Barat ini juga menunggu untuk pelantikan ya, untuk penyerahan SK. Kemudian teman-teman bisa lihat di yang lain juga ya, teman-teman bisa lihat misalnya Kalimantan Barat, Simalungun ini ya, ini cukup banyak tapi memang di sini kondisinya SK-nya masih kosong ya. Kemudian misalnya Provinsi Riau. Nah, ini Mimin sortir berdasarkan jumlah penerbitan NIP yang terbanyak. Nah, logikanya harusnya usul masuk sama NIP-nya sesuai ya, jumlahnya memang paling banyak. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa daerah yang sampai saat ini mungkin usul masuknya belum muncul ya. Nanti kita lihat sama yang NIP-nya ini mungkin masih sedikit ya. Nah, ini Mimin tidak tampilkan semua. Nanti teman-teman silakan download dari situs yang Mimin sampaikan ya. Di situ ada link yang Mimin sampaikan. Teman-teman silakan download sendiri, teman-teman cari sendiri untuk instansi teman-teman ya, karena ini cukup banyak. Ada 500-an gitu ya. Ini cukup banyak sekali ya. Nah, ini ada linknya, teman-teman tinggal buka nanti ya, Mimin sampaikan di deskripsi. Nanti ini adalah download progres penetapan NIM ASN tahun anggaran 2023 update 13 Mei ya. Teman-teman tinggal download, ini nanti tinggal klik saja download, download, download ya. Ini sudah Mimin taruh di sini ya. Teman-teman silahkan download masing-masing sesuai dengan jenis pengadaan teman-teman. Kemudian kita beralih ke yang kedua itu adalah untuk P3K teknis ya. P3K teknis ini adalah update per tanggal 13 Mei juga hari ini.
Nah, kalau dilihat di sini ya, yang sudah mengisi DRH itu 55.661 ya. Kemudian usul masuknya 55.138. Berarti ada sekitar hampir 200-an, 300-an atau 400 yang memang belum melakukan pengiriman usul masuk. Nah, di sini yang sudah ber-NIP 54.167 dari 55.000. Berarti memang dari usul masuk yang belum ber-NIP itu hanya sekitar seribuan. PR-nya tidak seberapa banyak ya. Kemudian di antara ini terdapat TMS 22, BTS 564, dan yang sudah ber-SK 34.514. Nah, mungkin sebagian di sini teman-teman sudah ada yang pelantikan ya atau penyerahan SK tentunya, tapi ada juga yang mungkin masih menunggu. Teman-teman bisa cek di sini apakah SK-nya memang sudah semua atau belum ya. Teman-teman bisa cek progres untuk penerbitan SK-nya berapa. Misalnya di sini masih kosong ya, mungkin teman-teman memang belum. Nah, ini adalah untuk tenaga teknis ya. Teman-teman bisa lihat juga untuk tenaga teknis ini tidak Mimin tampilkan juga karena ini cukup banyak ya, tapi ada beberapa juga yang memang saat ini usul masuk dan NIP-nya memang belum ya. Misalnya dari teman-teman BNPB ini usul masuknya masih satu ya. Ini pun statusnya satu BTS. Jadi ini perbaikan untuk usul masuk nantinya ya. Dan ini yang ber-NIP atau ber-NIP masih kosong. Kemudian teman-teman bisa cari di sini lagi beberapa daerah yang mungkin masih kosong ya. Yang ini tidak mimin sortir ya. Jadi teman-teman silakan download cari sendiri nanti ya. Ini tidak mimin sortir berdasarkan usul masuk dan NIP. Jadi ini memang langsung dari situsnya. Ya untuk P3K teknis ya, P3K teknis tidak menyisakan banyak PR. Kemudian kita lihat dari ini adalah dari teman-teman nakes ya. Teman-teman nakes, teman-teman bisa masuk daya lihat di sini. Isi DRH-nya 124.926, kemudian usul masuknya adalah 123.657. Sama ya rata-rata menyisakan usul masuk itu ada PR sekitar seribuan di sini ya. Kemudian yang ber-NIP 120.095, berarti hampir menyisakan 3 ribuan sekian dari usul masuk yang belum diterbitkan NIP-nya. TMS-nya 571, nah BTS ini berkas tidak sesuai itu. Nah, ada 628. Nah, untuk teman-teman nakes, TMS atau tidak memenuhi syarat itu cukup banyak ya. 571. Nah, ini termasuk yang paling banyak di antara jenis pengadaan yang lain. Kemudian yang sudah ber-SK ini ada 59.458 ya. Untuk teman-teman nakes ini termasuk yang SK itu belum banyak ya dibandingkan jenis pengadaan yang lain. Nah, teman-teman silakan cek di sini apakah ada status yang masih nol ya. Harusnya nggak banyak lagi untuk usul masuk ya. Yang paling banyak adalah SK yang masih nol ya, karena memang Mimin lihat banyak yang belum di sini. Kayak sama seperti jenis pengadaan lain, ini juga cukup banyak, jadi Mimin tidak bisa tampilkan satu persatu ya. Ya, teman-teman tinggal cek saja sesuai dengan instansi teman-teman. Kemudian teman-teman silakan download. Kemudian yang terakhir ini adalah jenis pengadaan CPNS ya, yang tahun kemarin itu sangat sedikit karena hanya untuk instansi pusat. Dan instansi pusat yang buka pun sangat sedikit kemarin ya. Semoga tahun ini banyak sekali ya. Jadi di sini untuk formasinya 28.000 sekian, yang lulus 20.862, yang ngisi DRH 20.196. Ini berarti banyak yang teman-teman yang sebenarnya lulus tapi tidak mengisi DRH ya. Jadi ada lumayan banyak yang mungkin mengundurkan diri atau berubah pikiran. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman lihat untuk usul masuknya ya, yang menyisakan paling banyak itu adalah dari teman-teman Kemendikbud ya. Kemendikbud itu memang belum ada usul masuknya, statusnya masih kosong. Sementara kalau teman-teman lihat yang instansi lain itu memang rata-rata sudah ya, sudah pada masuk, sudah ini semua lah ya, sudah selesai hampir ya. Kemudian untuk yang TMS sejauh ini belum ada, yang BTS 15. Yang sudah ber-NIP
11.788 dari usul masuk 11.824. Berarti ini memang hampir 100% usul masuk itu sudah ber-NIP ya, sudah 90-an sekian persen. Kemudian yang sudah ber-SK 1.686, ini belum berubah banyak ya. Baru teman-teman dari Kemenkumham, kemudian Kemenkes, Kemenak, kemudian dari teman-teman mahkamah ya. Sorry, ini bukan dari mahkamah, dari Sekjen DPR RI, Mas Mimin ya. Kemudian baru disusul dari Setjen KPK, kemudian pelaporan PPATK dan BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini sudah SK ya. Jadi ini adalah update ya teman-teman, update progres penetapan NIP ASN tahun 2023 ya. Ini anggaran tahun 2023 yang tahun kemarin ya, yang baru diterbitkan NIP-nya di tahun ini. Nah, semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.